Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Video ini adalah video lanjutan untuk pertemuan yang kemarin. Setelah kemarin kita sudah bahas jurnal umum, sekarang kita akan lanjut ke buku besar teman-teman ya. Nah, jadi inilah step by step dalam proses dan siklus akuntansi. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita memahami bagaimana konsep akuntansi secara siklusnya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Materi kali ini buku besar, di mana secara konsep, buku besar merupakan proses mengelompokkan nilai saldo berdasarkan akunnya. Nah, kemarin kita mulai dari jurnal umum, yaitu proses pencatatan. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke proses pengelompokan, di mana pada proses ini, kita akan melihat setiap transaksi yang terjadi dalam jurnal umum, kemudian kita akan kelompokkan berdasarkan akunnya. Nah, secara garis besar, sebelum kita ke contoh soal, saya sedikit bahas mengenai bentuk-bentuk dari buku besar. Oke, ada beberapa bentuk buku besar yang teman-teman bisa gunakan untuk mengelompokkan transaksi yang kita lakukan pada jurnal umum ke buku besar. Pertama ada bentuk skontro berlajur. Jadi ini bentuk dari buku besar teman-teman ya. Di mana nanti teman-teman akan memposisikan si saldo akun berdasarkan nilainya apakah di debit atau kredit. Oke, jadi ini bentuk dari skontro. Yang kedua ada bentuk T. Nah, ini lebih gampang teman-teman, lebih gampang untuk memposisikan si nilai saldo apakah di debit atau kredit. Oke, bentuk T tinggal teman-teman pindahkan dari jurnal umum tersebut ke buku besar bentuk T. Apakah dia punya posisi di debit atau di kredit? Tentunya harus mengelompokkan berdasarkan akunnya, teman-teman ya. Nah, ini bentuk stapel. Jadi ini juga mirip dengan bentuk T, cuma di sini lebih dirincikan, teman-teman ya. Nah, jadi nanti setelah teman-teman buat di jurnal umum, tinggal teman-teman pindahkan ke bentuk dari stapel ini. Nah, di contoh kali ini saya coba untuk menggunakan bentuk T, teman-teman ya. Jadi ini lebih gampang dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita bagaimana cara cepat untuk membuat buku besar sehingga gampang kita posting ke neraca awal. Oke, saya langsung ke contoh soal teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah hasil dari transaksi yang kita lakukan di minggu kemarin, di mana kita sudah buat jurnal umum, teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah melanjutkan ke transaksi tanggal berikutnya, nanti akan sama dengan nilai yang ada pada layar. Oke, kita mulai dengan konsep dari buku besar, di mana secara konsep, buku besar berfungsi untuk mengelompokkan nilai saldo berdasarkan akunnya. Oke, kita mulai sekarang dari contoh bagaimana cara membuat buku besar kas dengan menggunakan bentuk T, teman-teman ya. Nah, ini paling gampang. Nah, caranya adalah teman-teman harus menganalisis transaksi kas terjadi pada tanggal berapa saja dalam transaksi jurnal umum. Oke, berdasarkan dari kasus yang kemarin setelah kita buat jurnal umum, kita lihat transaksi kas itu terjadi pada tanggal berapa saja. Oke, kalau kita perhatikan di layar, transaksi kas terjadi pada pertama ada tanggal 1, oke. Kemudian ada tanggal 3, kemudian ada tanggal 9, ada tanggal 15, kemudian ada tanggal 18, tanggal 21, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 28, tanggal 29, dan tanggal 30, teman-teman ya. Nah, setelah kita mengetahui transaksi kas terjadi pada tanggal-tanggal tersebut, selanjutnya kita buat dulu buku besar bentuk T-nya, teman-teman ya. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Nah, diperhatikan bahwa ini adalah buku besar untuk kas, teman-teman ya. Sehingga sekarang kita harus memindahkan setiap nilai saldo berdasarkan posisi yang ada di jurnal umum ke buku besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, transaksi kas terjadi pada tanggal 1 dan kas punya posisi di debit. Nah, karena kas punya posisi di debit, tinggal kita pindahkan ke posisi debit yang ada di buku besar bentuk T. Oke. Oke, yang ada di debit pindahkan ke debit buku besar. Debit di jurnal umum pindahkan ke posisi debit di buku besar.
Oke, dan saldonya harus sama, teman-teman ya. Oke, 17.500.000. Oke. Kemudian kita lanjut ke tanggal 3, di mana di sini kas punya posisi di kredit, teman-teman ya. Maka sekarang di buku besar tinggal kita pindahkan saldo dari si kas yang ada di kredit ke posisi kredit pada buku besar. Oke, kita pindahkan sejuta, 1.750.000, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Di tanggal 9 ada transaksi kas juga ya. Kas posisinya di kredit, teman-teman ya. Tinggal kita pindahkan ke buku besar, karena dia di kredit pada jurnal umum, maka di buku besar juga posisinya kredit. Oke, nilainya 1.150.000. 1.150.000, teman-teman ya. Posisinya ingat, posisinya di kredit. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, transaksi kas terjadi pada tanggal 15, teman-teman ya. Oke, kas posisinya berada di posisi kredit, teman-teman ya. Maka karena dia di posisi kredit pada jurnal umum, tinggal kita pindahkan ke buku besar pada posisi kredit. Oke, posisi kredit Rp750.000. Oke, selanjutnya transaksi kas juga terjadi pada tanggal 18 dan posisinya juga di kredit. Tinggal kita pindahkan, oke, 650 pindahkan ke posisi kredit, teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya tanggal 21. Kembali lagi, kas punya posisi di kredit, nilainya 1.300.000, teman-teman ya. Oke, tinggal kita pindahkan ke posisi kredit di buku besar. Nilainya harus sama, yaitu 1.300.000. Oke, 1.300.000, sip, sudah selesai. Selanjutnya tanggal 24, terjadi transaksi kas juga, di mana di sini kas punya posisi di debit. Oke, karena di jurnal umum posisinya di debit, di buku besar tinggal kita pindahkan ke posisi debit. Oke, 800.000, teman-teman ya. Oke, sudah. Selanjutnya tanggal 25, transaksi kas terjadi juga dan kas posisinya di kredit. Oke, di jurnal umum kredit berarti di buku besar juga harus kredit. Oke, 900.000, teman-teman ya. Oke, kemudian tanggal 28 juga terjadi transaksi kas. Kas posisinya di debit pada jurnal umum, maka di buku besar juga harus posisinya di debit. Oke, 500.000 sama dengan jurnal umum, teman-teman ya. Kemudian transaksi kas juga terjadi pada tanggal 29, di mana kas posisinya di kredit, nilainya 1.300.000. Oke, tinggal kita pindahkan ke buku besar sesuai dengan nilai yang ada di jurnal umum. Oke, posisinya kredit 1.300.000. Nah, dan yang terakhir tanggal 30 ada transaksi kas juga. Oke. Kas posisinya di debit pada jurnal umum, berarti di buku besar posisinya juga di debit. Tinggal kita pindahkan. Oke, 2 juta, teman-teman ya. Nah, karena kita sudah memindahkan semua transaksi kas yang ada di jurnal umum ke buku besar, maka sekarang proses selanjutnya adalah kita totalkan antara posisi kas yang di buku besar pada posisi debit dengan kas di posisi kredit. Oke, setelah itu totalkan, teman-teman ya. Nah, yang di posisi debit nilainya adalah 20.800.000. Oke, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Sedangkan di posisi kredit nilainya adalah Rp7.800.000. Nah, teman-teman ingat, posisi kas secara saldo normal berada di posisi debit. Nah, di buku besar pasti kas punya posisi di debit, teman-teman ya. Sehingga kalau kita lihat antara kas yang ada di posisi debit lebih besar daripada yang di posisi kredit. Maka tinggal kita kurangkan. Kas di posisi debit kurangi dengan kas di posisi kredit. Oke. Nilainya adalah 13 juta rupiah, teman-teman ya. Maka yang 13 juta ini tinggal kita bawa ke neraca awal atau ke proses yang selanjutnya pada siklus akuntansi. Nah, ini untuk buku besar kas, teman-teman ya. Kita coba satu lagi, teman-teman ya, untuk buku besar akun yang lain. Oke, berarti ini untuk yang buku besar kas sudah selesai, teman-teman ya. Tinggal yang tadi ditotalkan, lihat posisi debit sama kredit. Debit pasti lebih besar daripada kredit karena kas ini punya saldo normal di debit. Oke, yang nilainya 13 juta rupiah. Oke, kita lanjut satu contoh lagi, teman-teman. Oke, ini contoh yang kedua. Di bawahnya kas ada modal, teman-teman ya. Oke, transaksi modal
atau proses transaksi yang melibatkan akun modal hanya terjadi pada tanggal 1, teman-teman ya. Oke, ketika si pemilik perusahaan menginvestasikan dananya untuk mengembangkan usaha atau untuk memulai usahanya. Oke, lanjut. Kita buat buku besar bentuk T-nya. Sekarang tinggal kita pindahkan posisi modal yang ada di jurnal umum ke posisi buku besar, teman-teman ya, sesuai dengan nilainya apa? Sesuai dengan nilai saldonya. Oke, kalau kita lihat modal punya saldo di jurnal umum yaitu posisinya kredit. Maka di buku besar tinggal kita pindahkan ke posisi kredit, teman-teman ya. Oke, pindahkan ke posisi kredit. Oke. Setelah itu tidak ada lagi transaksi akun modal di jurnal umum, berarti tinggal kita totalkan. Di debit nilainya 0, sedangkan di kredit nilainya 17.500.000. Maka sekarang posisi kredit lebih besar dari posisi debit. Nah, karena modal punya saldo normal di kredit, maka pasti kredit lebih besar daripada debit. Oke, berarti sini tinggal kita pindahkan di posisi debit sekarang 17.500.000. Nah, nilai akhir ini tinggal kita pindahkan ke neraca awal di proses berikutnya setelah buku besar, teman-teman ya. Sudah, gitu aja untuk buat buku besar. Gampang, teman-teman ya. Ingat, yang penting teman-teman ingat konsepnya bahwa buku besar merupakan sebuah proses dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk mengelompokkan saldo berdasarkan akunnya. Misalkan di sini saldonya adalah 17.500.000 dikelompokkan ke dalam akun modal. Kalau kita kembali ke kas, nah yang ini, dimana kalau kita lihat secara teori, jadi buku besar ini adalah mengelompokkan saldo pada akun kas. Oke, nah itu secara teorinya teman-teman ya. Itu untuk mempermudah kita mengingat bahwa buku besar berfungsi untuk mengelompokkan saldo berdasarkan akunnya. Sudah selesai untuk pertemuan buku besar teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa latihan berdasarkan dari jurnal umum yang sudah kita buat untuk membuat buku besar dari akun-akun yang lain. Contohnya beban sewa, atau perlengkapan, atau peralatan, dan jenis-jenis akun yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.